Hai Pips, sebelum lanjut nonton video berikut ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Thanks ya Pips. Hai Pips, selamat datang kembali di Coach J Hacking Corner. Kali ini Coach J ingin berbagi tips tentang data-data apa yang diperlukan di cycling komputer Anda. Jadi karena Coach J pakainya Garmin, maka akan Coach J tunjukin fields apa yang Coach J pakai di Garmin Coach J. Nah, oke. Jadi ini Garmin Coach J, ini Garmin Edge 530. Nah, ini akan saya pencet. Nah, ini aktivitas type-nya apa? Ini road. Nah, ini kalau Pips bisa lihat, ini ada 10 ya, ada 10 kolom, ada 10 fields. Jadi untuk Coach J, yang Coach J perlukan adalah satu di atas itu adalah 3 second power, jadi watt atau power. Kemudian ada cadence, putaran, ada distance, jarak, speed, kecepatan, ada kalori, jadi berapa kalori yang udah dikeluarkan, ada maximum speed, ada elevasi, ada grade atau gradient, ada time of day atau waktu, dan ada temperatur. Nah, akan Coach J bahas sedikit ya tentang kenapa sih Coach J perlu ini. Yang pertama ini watt atau power. Nah, ini perlu sekali karena kalau kita punya parameter, kita tuh pengen tahu waktu kita pedal atau waktu kita lagi goes itu power atau tenaga yang kita keluarkan itu berapa watt. Jadi kita bisa tahu kira-kira misalnya kita ada di tanjakan, kita tuh mau ngeteknya atau mau anunya itu kapan gitu loh. Nah, itu yang disebut power. Kemudian cadence. Nah, cadence seperti yang Coach J bahas di video-video Coach J yang sebelumnya. Itu penting karena untuk kita kepengen tahu cadence kita maintain ya. Jadi untuk maintain cadence kita itu berapa. Nah, ini perlu sekali. Kemudian ada distance, jarak. Jadi ini kepengen tahu jarak yang sudah kita tempuh itu berapa kilo. Kemudian speed. Nah, ini kecepatan. Ini penting sekali juga. Kita kepengen tahu sekarang ini kecepatan yang sedang kita keluarkan itu berapa. Jadi kita bisa hemat atau kita mau lebih push lagi. Nah, itu penting. Kalori. Nah, kita kalau untuk apa? Untuk tracking ya. Tracking berapa sih kalori yang sudah kita keluarkan. Maksimum speed. Nah, ini maksimum speed ini tergantung ya. Kalau agen Pips nggak pengen bisa diganti dengan yang lain. Kalau saya keluarkan karena saya pengen tahu waktu turunan itu, jadi saya itu maksimum speed berapa. Jadi saya jangan sampai terlalu kencang ya itu. Kemudian ini ada elevasi. Nah, elevasi ini misalnya kita nanjak, kita itu pengen tahu sekarang ini elevasinya berapa sih. Jadi supaya misalnya elevasinya udah 2000 ya, 2000 meter. Itu kita tahu, wah berarti kita ini kalau menghirup nafasnya, oksigennya itu lumayan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya agak sesak kita tahu, oh ternyata memang nanjaknya udah lumayan, maksudnya DPL-nya. Gradient, ini fitur yang berguna sekali. Jadi kita tahu kalau kita nanjak itu tanjakan ini berapa persen sih. Nah, ini penting sekali. Time of day, kita pengen tahu waktunya sekarang ini berapa, jam sekarang ini berapa, supaya kita tahu kita ini pulangnya kapan. Kalau gitu kita nanti lupa pulang. Kemudian yang terakhir temperatur. Nah, temperatur ini juga kalau buat Coach J sih lumayan berguna ya. Jadi kita tahu misalnya kedinginan loh, ini emang berapa derajat sih sampai kedinginan kayak gini. Nah, ini oke. Nah, Pips, ini halaman pertama. Jadi enaknya Garmin itu kita bisa di halaman berikutnya kita bisa juga nambah data-data fields yang misalnya kita anggap perlu. Contohnya heart rate ya. Kan di sini kan Coach J nggak masukin heart rate. Nah, itu juga penting. Gitu. Nah, mungkin ada yang nanya loh, ini gimana sih cara setting Garminnya supaya muncul 10 fields ini. Oke, ini saya tunjukin ya sekilas. Ini kita ke menu. Nah, kemudian kita ke setting ya. Nah, ini setting, tekan activity profile, ditekan. Nah, karena Coach J pakai yang road, saya tekan yang road. Nah, ini ada yang namanya data screen. Nah, ini screen 1 kita pilih. Kemudian kita cari layout and data fields ini. Nah, ini kan ada 10 field. Kalau misalnya kita kebanyakan atau mau sedikit, nah ini 9, 8, ini terserah ya. Terserah dari preference
tips itu gimana gitu. Jadi kalau tapi Coach J pakai yang 10, ya saya pakai 10. Nah kalau misalnya mau nambah, ini kan ada add new, nah ini bisa mau nambah screen berikutnya, halaman berikutnya. Nah ini data screennya apa, tinggal kita data screennya ini apa yang, nah ini ada suggestion ya dari admin, itu ada yang populer itu apa sih kira-kira. Nah kayak ini distance, timer, nah ini boleh juga elapsed time, lap time ini juga penting, biasanya saya taruh di halaman berikutnya ini tips gitu. Ada speed, average speed juga, nah ini tergantung. Nah, total ascent, time of day, cadence, average cadence, nah ini penting ya, ini tergantung pips mau yang mana gitu. Oke, nah ini ada juga heart rate gitu. Baik, jadi sekian apa tips dari Coach J tentang views apa yang bermanfaat ya, sekiranya bermanfaat bagi cyclist yang newbie atau maupun yang expert juga, untuk ditaruh di cycling komputer kalian. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa improve your cycling performance. Oke? Dan seperti biasanya jangan lupa like dan subscribe di channel Coach J. Thank you ya Pips.